Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik anak-anak semua. Jadi kembali Bapak informasikan kepada kalian. Jadi tujuan kalian Bapak panggil dari kemarin di kelas masing-masing karena kebetulan hari ini kan campur ini ya, saya lihat ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3 juga. Jadi beda-beda kelas. Jadi saya minta nanti kepada kalian semua untuk melakukan tahap proses yang kita lakukan saat ini untuk berjalan dengan lancar. Kita saya dulu semuanya siap? Siap. Baik, sebelumnya supaya lebih barokah juga acara kita, kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan tradisi kita sebagai warga Nahdliyin yang Muhammadiyah dengan keluarga media semuanya. Kita berdoa dengan menggunakan bacaan sholawat, yaitu sholat Al-Fatihah. Mari saya minta kepada anak-anak semua untuk mengangkat tangan sejenak dan berdoa dengan khusyuk supaya nanti apapun permasalahan yang anak-anak sampaikan itu bisa dituntaskan bersama. Ya, mari angkat tangan anak sejenak, kita mulai berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'ala wa ta'ala ila yaumiddin wa anta subhana wa ta'ala wa ta'ala ya Allah ya Karim ya Qayyum la ilaha illa anta al-Fatihah. Baik, selanjutnya jadi anak-anak juga mungkin ini ada sebagian asing juga Bapak lihat. Jadi supaya lebih kita saling dekat juga dan nanti anak-anak juga terbuka dalam menyampaikan permasalahan. Alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu. Jadi ini ada 1 atau 2 anak ini yang sudah kenal Bapak. Jadi Bapak ulangi ya. Jadi nama Bapak Agus Budianto. Jadi Bapak guru BK di madrasah ini. Jadi silakan anak-anak semua sampaikan sekarang siapa nama anak-anak, kemudian dari mana. Siapa tahu nanti kan Bapak rumahnya tidak bisa berkunjung, tidak bisa say hi, saling sapa. Jadi silaturahmi kita itu tercapai. Ya mungkin kita mulai dari kaki. Biasanya silakan sekarang kita mulai dari kaki. Silakan. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Pedi Marta Pratidi, saya dari Solo. Dari Solo. Oke. Jadi aturannya kalau ini udah sebut namanya, nanti yang kedua itu sebut juga nama yang sebelumnya. Sebut dulu nama ini baru perkenalkan nama saya. Ya, paham? Bisa dipahami? Jadi sebelum perkenalan, kenalkan dulu nama dulunya yang kami. Jadi nama ini Penny dari Solo. Baik, selanjutnya nama saya ini dari ini. Oke, supaya memperhatikan semua. Baik, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Pedi Marta Pratidi, saya dari Solo. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Penny dari Solo dan saya sendiri nama saya Sulaimi dari Pendidikan Solo ini. Oke, next. Terima kasih Pak. Nama saya ada Sulaimi dari Pendidikan Perkenalkan nama saya Siti dari Solo. Dari Solo. Oke, next. Saya teman saya Setia dari Suera dan nama saya Nisa dari Pleno. Dari mana? Oke, lanjut. Oke baik, di sebelah saya namanya Nisa, dia dari Benek, kemudian saya nama Nurul dari Benek. Oke, alhamdulillah semua sudah terkenal sekarang. Kenapa? Oke, baik. Jadi supaya kondusif juga kegiatan kita. Jadi Bapak sampaikan dulu tujuan anak-anak begini. Jadi kita pada pagi hari ini akan melaksanakan aktivitas yaitu kegiatan konseling kelompok. Jadi anak-anak tahu apa itu konseling kelompok? Belum tahu ya? Belum pernah ya? Tidak pernah sama sekali ada yang pernah. Oke, baik kita perhatikan. Jadi sebelum Bapak jelaskan apa itu konseling kelompok, saya minta anak-anak semua
menjadi gelas kosong. Tahu gelas kosong? Artinya jangan memikirkan yang lain-lain supaya anak-anak itu fokus. Jadi gelas kosong dulu, nanti kita isi gelas kosong itu supaya terisi. Oke, kita lanjut. Baik anak-anak, yang namanya konseling kelompok itu adalah proses pelayanan yang diberikan oleh seorang peserta atau guru BK kepada TNG atau siswanya untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan yang ada. Tentu dengan dinamika kelompok, namanya juga konseling kelompok. Bisa dipahami? Nah, nanti anak-anak juga akan dipaham ketika kita sudah langsung eksekusi apa itu konseling kelompok. Siap? Siap. Baik anak-anak semua. Jadi sebelum itu ada beberapa hal yang perlu anak-anak tahu juga, yaitu beberapa asas dalam konseling. Jadi lebih konseling kelompok itu yang paling utama itu ada 3 asas. Yang ini yang harus Bapak jelaskan kepada kalian supaya nanti tidak tumpang tindih. Anak-anak juga tidak ragu menyampaikan permasalahan. Jadi semua yakin, semua ikhlas menyampaikan data-data dan sebagainya. Jadi yang pertama itu ada namanya asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini bahwa tidak ada unsur keterpaksaan itu. Sukarela menyampaikan permasalahan anak-anak yang ada. Apakah itu permasalahan sosial, pribadi, karir, di sekolah, di masyarakat, ataupun di keluarga. Jadi jangan sampai ada tekanan-tekanan. Makanya ada di konseling itu namanya asas kesukarelaan. Bisa dipahami? Baik, yang kedua itu ada namanya asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan itu jangan sampai terlalu terikat dengan aturan-aturan yang ada. Artinya aturan budaya, aturan agama. Jadi ketika kita mengungkapkan permasalahan itu, silakan anak-anak mengungkapkan semuanya supaya jelas. Jadi jangan karena latar belakang aturan agamanya atau budayanya ini, jadi permasalahan ini tidak bisa diungkapkan. Ujung-ujungnya permasalahan itu tidak bisa diselesaikan. Bisa dipahami? Oke. Yang terakhir dan ini tidak kalah penting, yang paling penting dalam setiap konseling kelompok, yaitu asas kerahasiaan. Kenapa ada asas kerahasiaan? Itu supaya anak-anak juga yang tidak ragu menyampaikan permasalahannya. Karena segala data, kemudian segala arsip-arsip yang anak-anak sampaikan kepada bapak itu akan tetap ada yang dipahami kepada anak-anak semua dan bapak aja. Jadi bapak tidak akan sempat menguasai kepada orang lain, baik itu keluarga, teman, karir dan sebagainya. Intinya bapak saya tetap sama kalian. Gitu. Bisa dipahami? Baik, sebelum itu supaya lebih kondusif juga, alangkah baiknya kita ikrar boleh. Kita ikrar, jadi anak-anak ikrar silakan nanti ikuti apa kata-kata bapak supaya kita semua lebih yakin dan bisa saling menjaga data dan informasi. Siap? Oke, bapak silakan saja yang lebih. Nah, sebelumnya mungkin saya minta anak-anak semua genggam tangannya kalau dia dari. Ya, kalau tidak ada. Baik, ikuti kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar. Dengan ini saya menyatakan sanggup menerima, memelihara, menjaga, serta menjaga dan merahasiakan segala data dan arsip serta informasi yang diberikan konselor atau guru BK kepada klien untuk tidak disebarluaskan kepada orang lain. Baik, terima kasih. Silakan anak-anak duduk kembali. Ya, jadi alhamdulillah tadi kita sudah ikrar. Itu gimana semua rasa hatinya? Udah puas ya? Jadi oke, baik. Kita akan lanjutkan sekarang. Jadi supaya lebih kondusif juga. Jadi saya minta kepada anak-anak semua sekarang satu persatu kalian semua untuk menyampaikan permasalahannya. Jadi nanti untuk permasalahan ini di antara kalian berlima ini ada satu permasalahan yang akan diangkat. Satu permasalahan itu yang kita akan diskusikan bersama supaya kita bisa menuntaskan bersama. Ya, jadi mana yang paling lebih dominan nanti permasalahannya itu yang akan kita angkat. Jadi mungkin kita akan dengar satu persatu permasalahan kalian. Bisa? Oke, baik. Kita akan mulai dari sebelah kanan permasalahan. Silakan. Nah, dulu ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi di sini permasalahan saya dalam belajar itu saya sering menunda-nunda untuk belajar atau mengerjakan tugas.
menunda-nunda. Ya apalagi kalau udah di rumah tuh banyak sekali godaannya. Maunya main handphone terus gitu. Kalau udah main keluar. Jadi Oke. tidak bisa tepat waktu untuk mengerjakan. Berarti sering menunda-nunda ya, tidak betul ya. Baik, selanjutnya ini dengan Anissa. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi gini permasalahan saya itu harus belajar. Saya pengen rebahan. Berarti kalau bahasa sekarang itu namanya kaum rebahan. Ya. Baik, berarti maunya rebahan aja. Jadi kata kuncinya ada kemalasan. Ya. Ya, itu ya. Bisa. Oke, baik. Bapak sudah bisa ambil kata kunci dari permasalahan. Silakan berikutnya. Masih Pak, mata itu sama kan? Jadi malas belajar Pak, karena kata-kata itu kurang, kalau presentasi. Karena malas membaca. Iya, malas. Sulit, makanya itu yang membuat sulit mendapatkan referensi Iya. ya. Oke, silakan. Jadi Ini terima sesuai kasih Bapak atas waktunya memberikan saya sendiri untuk menyampaikan masalah dalam pendidikan. Jadi permasalahan yang ada pada diri saya ini permasalahan yang sangat besar menurut saya, yakni ketika saya belajar saya belum bisa untuk istiqomah untuk melakukan pembelajaran. Inginnya saya itu instan, Secara kontinu ya, terus terus-menerus. saya tidak menginginkan satu hal yang berproses gitu. Inginnya saya itu suatu hal yang instan ketika menggapai kata bisa. Intinya saya belum bisa istiqomah ketika melakukan pembelajaran. Maunya langsung aja bisa. Sebenarnya langsung bisa. Sama menjalani proses yang ada. Ya, Oke. itu Pak. Ini kan pasangan. Mungkin ada solusi nanti. Oke, baik. Sekian. Terima kasih Mas ini. Ini yang terakhir ya ini. Terima kasih Pak. Kalau saya sama seperti teman-teman, malas ini yang mungkin belum saya bisa hilangkan Pak. Malas dalam belajar dari yang menyebabkan tugas terbengkalai dan semuanya juga ya pengen seperti yang dikatakan Nisa, pengen juga terus pengen gimana aja. Oke, Bapak. Baik anak-anak, jadi ini 3 rata-rata permasalahan kalian itu tentang kemalasan. Yang satunya ini tentang kebanyakan main-main nggak bisa fokus di rumah juga, ya. Kemudian yang satunya juga buangnya instan saja. Artinya permasalahan kalian itu semuanya Bapak ambil kata kunci yaitu tentang motivasi belajar. Sepakat? Jadi kenapa harus motivasi belajar? Karena semua kalian itu kenapa permasalahan terjadi karena kurangnya dari motivasi belajar yang ada. Ya, jadi sebelum Bapak menjelaskan lebih luas lagi, kira-kira untuk menumbuhkan motivasi belajar itu harus seperti apa? Ya silakan Bapak persilakan anak-anak untuk satu saja yang mewakili untuk bisa menyampaikan apa kira-kira tanggapan anak. Kira-kira bagaimana untuk motivasi belajar itu lebih meningkat lagi? Mungkin ada perwakilan, silakan. Bisa ke tangan? Siapa? Silakan. Mungkin ya dulu. Ya silakan. Ya Pak. Ini didengarkan ya temannya supaya kita sama-sama diskusi gitu. Baik. Jadi mengenai motivasi belajar itu harus diawali dari diri kita sendiri Pak. Gitu. Mungkin ada hal yang membuat kita suka dengan pembelajaran itu yang harus kita dominasikan. Jadi mungkin melalui seorang tokoh atau membaca sebuah buku dari cerita-cerita yang dapat kita petik pelajarannya, bisa kita ambil motivasi dari hal tersebut gitu. Jadi kita tidak bisa berpatokan menunggu motivasi dari orang lain. Boleh saja kita mengambil motivasi dari orang lain, tapi harus kita langsung gerakkan dia. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih Nandolo ya. Jadi itu sangat jelas disampaikan sama Nandolo. Jadi kalau bahasa dari Al-Maqamah Maulana Sayyid Muhammad Al Muhammad itu sekaligus beliau sebagai pahlawan nasional di NTB ini. Jadi mengambil peluang sama yang menang. Artinya mengambil peluang sama yang menang itu adalah kita berkiblatnya flashback ke masa lalu. Dari berapa tokoh-tokoh yang ada, apakah tokoh di bagian barat, kemudian tokoh muslim, tokoh luar muslim juga, di sana banyak kita bisa mendapatkan motivasi belajar. Karena mereka tidak mungkin menjadi orang besar kalau mereka itu tidak belajar. Gitu. Dan tentunya, ya, jadi ada kita kan ini seperti permasalahan yang saya tadi, yaitu maunya saja tanpa menjalani proses. Ujung-ujungnya maunya sukses. Gimana? Benar tak? Jadi harus dipahami substansi dari sukses itu seperti apa. Yang namanya sukses itu simpel saja kita bahas, bukan banyak teori.
kita jelaskan secara eksplisit. Yang namanya sukses itu adalah ilmunya suka proses. Ya, sukses itu suka proses. Kalau orang yang sukses dimanapun ada, itu mereka sukai proses. Kalau mereka tidak sukai proses, mungkin mereka sukses. Jadi itu kata lagi, sukai proses-proses yang ada. Jadi apapun yang kita lakukan itu, kalau instan itu tidak bakal cuma jalani proses yang ada, silakan lakukan secara mandiri. Nanti ujung-ujungnya suksesan itu akan datang begitu. Bisa dipahami ya? Ini permasalahan proses dan permasalahan yang 4 lainnya itu berkaitan dengan kedisiplinan. Jadi kalau perkataan orang-orang hebat itu, jadi ada 2 bentuk kesakitan ya di dunia ini. Jadi yang pertama itu sakit dalam penyesalan, yang kedua itu sakit karena kedisiplinan. Sakit dengan penyesalan itu beratnya 1 ton, tapi sakit karena disiplin itu beratnya 1 ton. Kira-kira bagaimana? Penyesalan atau disiplin? Penyesalan. Jadi mari anak-anak semua belajar untuk disiplin. Gali pelajaran-pelajaran sekolah anak-anak di rumah. Kemudian nanti dengan permasalahan-permasalahan yang ada, anak-anak belajar. Jika mau misalkan semester, anak-anak pelajari dulu, persiapkan, prepare. Kira-kira apa yang akan anak-anak lakukan, apa yang anak-anak lakukan. Jadi bisa dipahami anak-anak. Mudah-mudahan dengan proses kali ini anak-anak juga lebih terbuka wawasannya, terbuka mata hatinya untuk lebih semangat dalam belajar. Itu kata pentingnya, semangat dalam belajar supaya motivasi belajar anak-anak itu lebih baik lagi. Baik anak-anak, karena melihat waktu juga ya, ini sudah lumayan atau sering kelompok kita, jadi Bapak minta mungkin 1 orang saja perwakilan untuk kesan-kesannya. Silakan sampaikan kesan-kesannya anak-anak untuk menanggapi sistem konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Kira-kira apakah anak-anak bisa terbantu atau lain sebagainya. Ini kesan-kesan dari anak. Silakan mungkin ada yang mau ini. Silakan ini. Silakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi yang saya bisa dapatkan dari apa yang Bapak sampaikan itu, kita harus memotivasi dalam diri sendiri dengan membaca kisah-kisah terdahulu yang sukses, maksudnya yang menjadi awal sukses, dan harus berdisiplin dalam belajar atau dalam apapun. Baik, itu ya. Jadi tanggapannya untuk konseling kita pada pagi hari ini seperti apa? Apakah merasa terbantu atau gimana? Alhamdulillah, saya merasa bisa terbantu Bapak dengan apa yang Bapak sampaikan. Saya bersyukur sekali. Semoga saya kedepannya lebih baik lagi dari apa yang saya dapatkan dalam konseling kami. Jadi anak-anak dengan bosan untuk konselingnya. Jadi yang namanya konseling itu tidak menyeramkan. Konseling itu seperti ini. Jadi mari kita bantah pemahaman-pemahaman yang ada di luar mengenai bahwa yang namanya orang masuk konseling itu masuk komisi sekolah. Jadi masalah itu juga komisi sekolah anak-anak. Kita dengan membantu kalian mengentaskan permasalahan yang ada. Siap? Ya. Baik. Sebelum kita tutup anak-anak, jadi Bapak punya jargon. Ini anak-anak nanti akan ikuti supaya bisa meningkatkan motivasi belajar. Siap? Siap. Oke, kita pakai bahasa Inggris baru nanti Bapak terjemahkan. Oke? Jadi sambil gini kan ini Bapak duluan. Big dream. Ulang supaya kemasnya. Big dream. Big hope. Big spirit. Big action. Big success. Big dream. Besarkan mimpi. Big hope. Besarkan harapan. Big action. Besarkan tindakan. Big spirit. Besarkan semangat. Big success. Besarkan kesuksesan. Kuncinya kalian membesarkan mimpi kalian. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.